Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Riyadi dengan NIM 23073012 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, pada kali ini kita akan membahas tugas besar atau PRAUAS mata kuliah Manajemen Industri, teman-teman. Nah, yang mengenai project schedule. Nah, next. Nah, dengan tugas ini kita mempunyai instruksi mengenai project schedule tersebut, teman-teman. Nah, di mana satu, tuliskan kembali kasus di atas dengan memasukkan angka yang sesuai dengan NIM masing-masing. Nah, untuk kasusnya nanti kita tampilkan. Nah, contohnya NIM teman-teman adalah 19073085. Nah, maka durasi C adalah 19. Nah, mengapa? Karena kita ambil dari awalan NIM kita tersebut, teman-teman. Misalnya, kalau NIM teman-teman 20, maka si ini adalah 20. Nah, sedangkan durasi F adalah 85 karena yang kita ambil adalah akhiran NIM kita, teman-teman, yaitu 85. Nah, yang kedua itu gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram per atau CPM dan precedence diagram. Nah, yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek kita tersebut. Nah, yang keempat, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram per atau CPM dan precedence diagram. Nah, yang kelima adalah analisis hasil yang kita peroleh. Apa artinya lintasan kritis tersebut bagi proyek tersebut? Nah, jelaskan apa manfaatnya yang kita ketahui pada jalur kritis tersebut. Nah, langsung saja masuk kepada yang tadi yaitu kasus. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu yang si tadi kita ambil dari NIM kita yaitu 23073012. Nah, ini adalah tabel aktivitas durasinya. Nah, kenapa yang si ini 23 dan F ini 12? Karena kita ambil dari NIM kita sendiri, teman-teman, yaitu 23 dan akhirannya 12, maka F adalah 12. Nah, analisisnya yaitu aktivitas A, predensornya adalah tidak ada, teman-teman. Dan durasi mulainya yaitu 12 hari. Nah, aktivitas B, nah, apa sih predensor, predensor ini adalah kita harus menyelesaikan A baru ke B, teman-teman. Dengan durasi 8 hari. Nah, untuk aktivitas C ini, predesornya tidak ada, teman-teman. Dengan durasi 23 hari. Dan yang aktivitas D adalah kita harus menyelesaikan yang B terlebih dulu, baru bisa lanjut ke proyek selanjutnya. Dengan waktu atau durasi 25 hari. Nah, begitu juga pada aktivitas E. Kita harus menyelesaikan yang C ini dulu dan yang D baru bisa lanjut ke proyek selanjutnya. Nah, di sini waktunya adalah 8. Nah, selanjutnya aktivitas F. Nah, di mana kita harus menyelesaikan yang E dulu baru bisa masuk selanjutnya dengan waktu 12 hari.
Nah, ya, begitu juga yang G, kita harus menyelesaikan yang E dulu, baru bisa masuk kepada selanjutnya dengan hari 35. Begitu juga yang H, kita harus menyelesaikan yang F dulu, baru bisa masuk selanjutnya. Nah, ini durasinya 30. Begitu juga aktivitas yang I. Kita harus menyelesaikan yang F dulu dengan waktu 23 hari. Nah, begitu juga aktivitas yang J. Kita harus menyelesaikan yang H, I, dan G dengan waktu 20 hari, teman-teman. Nah, langsung saja masuk kepada gambar diagramnya, yaitu ini adalah gambar diagram precedence, teman-teman. Itu dengan ditandai kotak-kotak. Nah, apa sih legend ini? Itu IS ini early start dan ID ini identitasnya, teman-teman. Dan IF ini adalah early finish-nya. SL slash waktunya. Dash ini adalah deskripsinya, teman-teman. Eh Proyek kita lagi membangun apa gitu, teman-teman. LS ini adalah let's start dan dur ini durasi. LF ini let's finish. Nah, dalam sebuah project kita harus menentukan analisis kritisnya, teman-teman. Dengan cara mengetahui nilai slacknya, teman-teman. Harus nol, teman-teman. Nah, di mana setiap analisis kritis nilai slacknya adalah nol, maka kita dapatkan A, B, D, E, F, H, J, teman-teman. Nah, bisa kita lihat pada slack A yaitu nol, begitu juga B, D, sampai J, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah analisis kritisnya atau eh, bisa kita sebut waktu terlama untuk menjalankan sebuah proyek, teman-teman. Next. Nah, masuk pada gambar selanjutnya yaitu gambar CPM atau PERT, teman-teman. Nah, yang ditandai dengan lingkaran dan garis tebal untuk menentukan eh, jalur kritisnya. Nah, dengan cara ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF. Nah, di mana yang kita lihat adalah eh, early start sama dengan late start, teman-teman. Dan early finish sama dengan late finish. Nah, itu cara menentukan jalur kritisnya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat antara ES dan LF ini sama dan EF sama dengan LF ini sama hasilnya, teman-teman. Nah, ini yang abu-abu tidak sama, teman-teman. Ini tidak garis kritisnya. Nah, next dulu. Nah, lama waktu yang dibutuhkan, teman-teman, pada jalur kritis. Nah, untuk jalur kritis yang tadi eh, A, B, dan E, F, H, C itu sebesar 15 hari, teman-teman. Ini adalah waktu terlama untuk membuat proyek tersebut sampai selesai, teman-teman. Nah, di mana cara mencarinya yaitu dengan aktivitas A durasinya 12, kita tambahkan dengan aktivitas B yaitu 8. Begitu juga selanjutnya, teman-teman. Maka semua durasi yang pada semua aktivitas kita tambahkan durasinya, teman-teman.
maka kita dapatkan hasil 115 hari. Nah, itu untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari jalur kritisnya, teman-teman. Nah, di mana untuk menentukannya tadi adalah yaitu early start kita tambah dengan durasi, teman-teman. Di mana untuk A adalah early startnya kita tambah dengan eh, durasi 12 ini. Nah, maka kita dapatkan hasil 12 hari. Nah, untuk mencari yang B, kita tambahkan durasinya, teman-teman. 12 ditambah 8 sama dengan 20, teman-teman. Nah, begitu selanjutnya, teman-teman. Kita tambahkan early start-nya dengan durasi pada aktivitas setiap proyek tersebut. Nah, di mana 20 ditambah 25 adalah 45. 45 ditambah 8 sama dengan 53, teman-teman. Nah, begitu juga yang F, kita tambahkan dengan durasinya 53 ditambah durasi 12 sama dengan 65 hari. Kita tambahkan lagi durasi H ini 30 hari, maka kita dapatkan 95 hari untuk project J ini, teman-teman. Nah, di mana 95 kita tambahkan dengan durasi J 20, kita dapatkan 115, teman-teman. Nah, untuk menentukan eh, analisis kritis, kita harus mencari waktu yang paling lama ya, teman-teman. Di mana jika ada terkendala, tidak bisa atau tidak mengganggu analisis kritisnya, teman-teman. Nah, begitu juga yang CPM atau per ini sama, teman-teman. Hanya saja untuk menandai proyeknya yaitu lingkaran dan analisis kritisnya yaitu garis tebal, teman-teman. Untuk menentukan analisis kritisnya. Nah, eh, analisa hasil yang saudara peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Nah, jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis tersebut. Nah, di mana arti lintasan kritis bagi sebuah proyek adalah sebuah lintasan yang kritis di mana jalur kegiatan yang menentukan total waktu proyek untuk selesai. Nah, jika saja aktivitas dalam lintasan kritis tertunda, maka seluruh proyek juga akan tertunda, teman-teman. Di mana salah satu lintasan kritis ini tertunda, maka seluruh proyek juga akan tertunda, teman-teman. Itu arti lintasan kritis bagi sebuah proyek. Nah, apa sih manfaat mengetahui jalur kritis tersebut, teman-teman? Nah, ini adalah 4 eh, manfaatnya, teman-teman. Sebenarnya banyak, yaitu fokus pengawasan, teman-teman. Di mana eh, manajer atau tim bisa selalu mengawasi atau memantau jalannya proyek tersebut dengan baik dan aman, teman-teman. Nah, yaitu yang kedua, penjadwalan yang efisien, di mana di awal sudah dijadwalkan dengan baik, dengan struktur, dan sangat efisien agar tidak terjadi keterlambatan sebuah proyek tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, di mana kita fleksibel untuk mengambil keputusan jika saja analisis kritis eh, tertunda, maka seluruh proyek juga akan tertunda, teman-teman.
Nah, yang keempat adalah identifikasi aktivitas yang fleksibel. Nah, di mana kita mudah untuk mengidentifikasi aktivitas pada setiap proyek yang berlangsung, teman-teman. Nah, mungkin itu video dari saya tentang penjelasan project schedule tersebut. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.